illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini, sebagaimana seperti biasanya Ahad malam kita bersua kembali di program Bincang-Bincang Sehat. Untuk kali ini program Bincang Sehat terlaksana bekerja sama dengan Klinik Sehat dan Komunitas Sabah Sehat. Sekedar informasi bahwa Komunitas Sabah Sehat ini adalah komunitas yang digagas oleh Dr. Agus Rahmadi dan alhamdulillah terus memberikan edukasi dan pelayanan pengobatan kepada mereka-mereka yang memang dari sisi penjangkauan jarak bisa memberikan solusi. Baiklah, untuk tema kita pada malam hari ini kita bersama Dr. Agus Rahmadi, yaitu dengan tema tingkatkan menjaga stamina yang murah dan mudah melalui tanam obat. Kita tahu bahwa di akhir tahun ini musibah dan musim hujan yang mungkin mulai cukup tinggi, kita memberikan kesempatan pengungsi secara otomatis. Musibah yang terjadi ini berakibat dari banyaknya pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat, dan ini merupakan satu permasalahan terutama berkaitan dengan kesehatan yang sangat rentan, terutama kepada orang-orang yang memang banyak terimbas dengan adanya musibah, baik itu anak-anak, orang dewasa, lansia, dan para ibu yang memang produktif. Baiklah, pada malam hari ini insya Allah Dr. Agus akan memberikan sedikit edukasi bagaimana sih meningkatkan stamina kita. Jadi sehat itu insya Allah dia mudah dan murah. Pekan kemarin itu sekedar informasi, Dr. Muhammad Ziaul Haq juga mengangkat sembuh itu mudah, sehat itu mudah. Artinya tetap orientasinya beliau mengarahkan bahwa sembuh tidak selamanya harus dengan obat-obat kimia, sembuh tidak mesti dengan dokter yang spesialis, tapi sembuh itu kita bisa memulai dari pola hidup sehat, pola makan kita, dan apa yang kita hadapi sehari-hari. Baiklah, untuk tidak mau waktu, kita persilahkan Dr. Agus untuk sedikit memberikan edukasi berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Silahkan, Dok. Terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, senang sekali bisa menyapa pemirsa Umat TV dan juga Pak Anwar ya. Sebulan sekali kita ketemu. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Nikmat iman kita, nikmat Islam kita, dan satu lagi nikmat yang memang sering dilupakan ini Pak Anwar, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semakin menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan hari ini kita berduka ya terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa bumi. Ya. Gempa bumi ini ya memang sudah kehendak Allah. Ya. Ini bisa menjadi ujian buat kita, pelajaran buat kita. Dan mudah-mudahan bagi yang terkena musibah diberi kesabaran oleh Allah.
Mudah-mudahan dengan musibah ini semakin kita sadar bahwa manusia itu lemah. Manusia itu tidak punya kekuatan. Ya. Dengan musibah ini menunjukkan bahwa memang kita bergantung kepada Allah. Di kapanpun bisa kita terkena gempa. Gempa tanpa ada peringatan, tiba-tiba gempa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita ini lemah. Jadi di sini saya turut berduka dan mendoakan mudah-mudahan dengan musibah ini diberi kesabaran, diberi kemudahan nanti untuk bisa kembali beraktivitas kembali. Baik, karena ini masa banyak yang menolong kasus-kasus gempa, maka stamina ini sangat diperlukan. Baik yang lagi menolong korban bencana ataupun yang kehidupan sehari-hari. Stamina ini satu kondisi di mana tubuh itu harus kuat, ya. Kuat dari aktivitas fisik, kuat dari penyakit, ya. Intinya stamina kita harus bagus. Stamina yang baik perlu didukung oleh kondisi kesehatan tubuh. Kenapa ada orang yang staminanya tidak baik? Boleh jadi karena dia terkena penyakit, boleh jadi. Kok saya loyo terus ya, kenapa? Ternyata anemia. Kok saya ngantuk mulu ya, ternyata diabetes. Ya. Jadi boleh jadi stamina drop karena faktor penyakit. Atau boleh jadi karena stamina drop itu disebabkan karena overload-nya aktivitas kita. Maka itu pentingnya membagi ya, antara aktivitas kita dengan istirahat kita. Jadi tubuh ini dititipkan kepada kita, harusnya dijaga. Tubuh ini juga perlu istirahat. Karena kalau tidak istirahat, jebol ini tubuh. Ya, barang elektronik saja kalau nyala terus-menerus bisa jebol dia ya. Apalagi tubuh. Maka itu boleh jadi stamina drop karena memang overload dari aktivitas. Ada juga yang stamina memang lemah karena memang kondisi keterbatasan fisik dia. Ya, ada juga karena faktor usia. Usia tua pasti akan lemah ya, suruh ngangkat beban yang berat pasti tidak kuat. Jadi karena memang ada faktor usia juga. Stamina bisa turun juga disebabkan karena faktor adanya gangguan nutrisi. Ya, nggak makan ya berhari-hari ya pasti staminanya juga drop. Jadi banyak faktor yang menyebabkan stamina ini drop. Ya. Nah, makanya pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menggali lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Bagaimana ini untuk membangkitkan stamina? Ya, di sini saya tidak akan bahas karena faktor penyakit, ya. Jadi faktornya orang yang normal saja. Saya juga nggak akan bahas karena nggak makan, karena memang ada juga stamina karena nggak makan, ya. Saya juga tidak membahas karena stamina karena faktor usia, ya. Ya orang sudah tua ya memang kemampuannya akan berkurang. Tapi saya akan membahas secara umum tentang stamina pada orang-orang yang normal. Ya. Pada orang yang normal memang stamina dibutuhkan untuk satu aktivitas tertentu. Maka perlu ada stimulus. Perlu ada stimulus. Berarti ada satu aktivitas yang memang berlebihan sehingga dia membutuhkan stimulus untuk meningkatkan aktivitasnya. Dan ketika meningkatkan stimulus, banyak cara-cara dilakukan. Ada yang dengan pemberian suplemen, ya. Ada yang dengan memberikan vitamin. Nah, ada juga yang dengan menggunakan tanaman obat. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tanaman obat yang berhubungan dengan stamina. Kenapa milih tanaman obat? Ya, tanaman obat itu ya gampang kita dapat, mudah diaplikasikannya,
terus kemudian minimal resiko. Makanya kenapa saya pilih tanaman. Nah, ternyata ada beberapa tanaman obat yang ternyata berdasarkan penelitian itu mampu meningkatkan stamina kita. Stamina di sini dalam arti kebugaran ya. Ya, bukan berarti stamina untuk yang lain ya, tapi ini kebugaran. Yang pertama yang sering digunakan tanaman obat untuk meningkatkan stamina diantaranya jahe. Ya, ini jahe yang paling mudah ini ya. Jadi kalau aktivitas banyak di luar, bikinin wedang jahe. Ya bagi para yang bantu korban bencana itu kan butuh stamina yang kuat. Selain asupan nutrisi yang ya ini luar biasa, ada kandungan gingerol ya, dia mampu meningkatkan peredaran darah, memperbaiki sirkulasi darah, terus kemudian menghangatkan tubuh ya. Dan satu lagi tadi stamina kita menjadi lebih baik karena adanya stimulus. Ini jahe yang pertama. Dan ini mudah, tinggal digeprek saja gitu ya, tambahkan air panas, nanti setelah hangat ditambahkan dengan jeruk lemon sama madu. Wah, ini nikmat sekali ya. Ini penambah stamina dan menghangatkan. Ini tanaman obat yang sering kita temui dan ini sangat mudah. Yang kedua, ada beberapa tanaman obat seperti sereh. Sereh itu juga meningkatkan stamina. Bahkan sereh memiliki efek antiinflamasi. Antiinflamasi itu anti peradangan. Ya. Jadi sereh juga bisa dikombinasikan dengan jahe. Ya, dan bahkan sereh itu sering dipakai sebagai sendoknya ya, untuk ngaduknya ya. Harusnya dimanfaatkan sekalian gitu ya untuk stamina sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa tanaman obat yang memiliki efek mengandung beberapa vitamin yang tinggi, salah satunya rosella. Rosella itu tinggi vitamin C. Vitamin C itu jelas untuk kebugaran kita. Karena kelebihan vitamin C, sintetik pun juga berisiko. Mendingan kita coba ambil tanaman obat yang tinggi vitamin C, salah satunya adalah rosella. Selain vitamin C, rosella juga memiliki efek antioksidan, ya. Jadi anti kerusakan sel. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang sering juga kita gunakan, walaupun ini sering dipakai untuk obat kuat, ya, kuat dalam arti hubungan seksual, yaitu seperti purwoceng, pasak bumi, dan cabai Jawa. Ini 3 komponen. Memang efeknya tadi, ya, sangat bagus untuk meningkatkan aktivitas dari hormon androgen dan testosteron, ya, androgen dan testosteron. Itu sangat bagus. Tapi juga ternyata memang meningkatkan stamina. Bisa lebih kuat lagi. Ya, selain tadi merangsang peningkatan hormon androgen dan testosteron. Ya, jadi ada purwoceng, pasak bumi, dan cabai Jawa. Ini yang sering kita dapatkan sehari-hari. Selain itu juga ada meniran. Meniran itu juga meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Daya tahan tubuh sekaligus untuk stamina juga. Dan ini juga mudah sekali untuk kita. Kalau dalam beberapa tanaman obat yang di luar seperti ginseng, ya, terus juga kalau di Indonesia itu sejenis yang untuk stamina yang sering dipakai di daerah Thailand itu binahong ya. Binahong itu juga ternyata meningkatkan stamina. Banyak sekali itu di daerah Vietnam, Thailand, binahong itu juga tumbuh. Di Indonesia juga tumbuh. Itu juga meningkatkan stamina. Bahkan binahong ini juga dipakai oleh tentara-tentara Vietnam ya pada waktu perang ya pada waktu itu, dan terkenal binahong. Itu juga meningkatkan stamina. Ya, di Indonesia ada tanaman binahong juga. Binahong juga meningkatkan stamina tubuh. Kalau produk-produk luar tadi seperti ginseng kita sudah kenal ya, ginseng itu juga memiliki efek meningkatkan stamina tubuh. Ginseng Korea, ya ginseng Cina gitu ya. Kalau Indonesia nggak bisa nih kayaknya tubuh ginseng ya. Penggantinya tadi itu pasak bumi itu hampir sama dengan ginseng. Ya, itu beberapa tanaman obat yang memang dipercaya untuk meningkatkan stamina, dan memang dalam beberapa penelitian pun memang dia menambah stamina kita. Bisa lebih bugar. Ya, bisa lebih mudah. Selain itu juga stamina juga identik dengan daya tahan tubuh.
Nah, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ya, selain stamina yang kuat, daya tahan tubuh pun juga harus diperkuat. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ada beberapa tanaman obat yang meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tadi yang pertama meniran, itu memang terbukti meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu ya. Terus kemudian sambiloto, habatus sauda, gitu ya. Itu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, stamina juga identik dengan peningkatan daya. Nah, itu beberapa tanaman obat yang pemirsa Umat TV bisa gunakan ya dalam peningkatan stamina. Ya, dan ini mudah sekali dan ini banyak sekali yang berada di sekitar kita dan memang sudah terbukti untuk meningkatkan stamina. Apalagi di masa-masa yang memang rawan untuk bencana, stamina ini menjadi suatu hal yang cukup penting. Ya. Terus bagaimana dengan nutrisi? Ada beberapa nutrisi juga yang dipercaya meningkatkan daya tahan tubuh, ya vitamin C, vitamin E, ya vitamin D. Nah, ini cukup penting sekali. Jadi bagi para orang-orang yang membutuhkan stamina, maka butuh juga beberapa asupan vitamin tadi untuk meningkatkan stamina. Nah, itu beberapa tanaman obat dan memang ini sangat saya rekomendasikan untuk meningkatkan stamina. Apalagi di masa-masa yang memang banyak sekali bencana, maka stamina ini menjadi suatu hal yang cukup penting untuk kita berikan untuk menambah tenaga kepada kita, selain juga makanan yang bergizi. Konsepnya adalah tidak hanya perangsang stamina, tapi makanan atau asupan juga ada. Minum wedang jahe, tapi nggak makan berhari-hari, ya loyo juga. Jadi perlu asupan glukosa juga. Ya perlu dikasih makan. Relawan staminanya dituntut kuat, tapi nggak dikasih makan. Iya loyo lagi dia. Jadi makan ini juga menjadi hal yang cukup penting. Makan yang baik ya perhatikan makanan kita ya. Kalau memang butuh stamina, butuh energi, maka unsur karbo sangat diperlukan. Karbohidrat cukup diperlukan untuk menghasilkan energi. Ya, jadi jangan hanya sayur terus-terusan, karbohidrat juga penting untuk menghasilkan energi. Yang paling mudah ya nasi, singkong, jagung, kentang, ini sebagai sumber energi. Tetapi sekali lagi jangan berlebihan. Kalau berlebihan ingat diabetes ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan akan berdampak. Itu stamina yang pertama yang harus dibutuhkan, yaitu asupan dari makanan, yaitu sumber karbohidrat. Selain sumber karbohidrat apalagi? Vitamin dan mineral, penting ini. Ya, dan ini banyak terdapat pada sayur dan buah. Jadi sebenarnya kalau untuk stamina mudah, nasi sama sayur udah cukup gitu ya. Nah, berarti nggak makan lauk ya, lauk itu untuk protein ya, diperlukan untuk pembentukan tubuh, pembentukan sel-sel tubuh yang besar. Itu memang dibutuhkan juga. Tapi pada saat stamina yang drop, maka asupan glukosa ini menjadi suatu hal yang cukup penting. Maka itu perlu kita subsidi asupan glukosa. Kalau memang nggak sempat makan misalnya karena sibuk gitu kan, membantu korban-korban bencana gitu kan, udah minumkan aja yang mengandung glukosa. Salah satunya apa? Madu. Minumkan air madu. Ya, karena memang stamina butuh asupan energi. Jadi tidak hanya dengan stamina yang kuat, tapi nggak dikasih energi ya percuma juga. Energi ini yang harus kita berikan juga. Sumber yang paling mudah adalah madu. Kalau tidak ada madu, pilihlah buah-buahan saja. Atau yang paling mudah ya kurma. Kurma itu makanan yang juga tinggi sumber energi. Bahkan ketika berbuka puasa aja kondisi lemah aja suruh makan kurma untuk menjadikan asupan energi. Jadi asupan energi ini pun juga sangat penting untuk membantu stamina kita. Jadi nanti bisa membantu nih korban-korban bencana di sana dengan diberikan kurma, diberikan madu, gitu ya. Kalau nggak sempat makan nasi, lama masaknya misalnya kan, namanya bencana gitu kan, nolong orang, boro-boro masak gitu. Jadi butuh energi yang cepat. Nah, yang paling mudah kurma, bawa aja kurma. Gitu. Minumkan air madu atau bawa buah-buahan. Tapi kalau buah-buahan kan takut busuk lah, takut repot lah. Jadi yang paling sederhana adalah dengan kurma, kemudian dengan madu, itu sebagai sumber tenaga. Kalau memang tidak ada, ya pilihlah buah-buah yang manis. Karena itu merupakan sumber tenaga. Ya, jadi itu. Jadi tidak hanya tanaman obat, tetapi juga asupan makan.
Sama satu lagi yang paling penting ini. Sebenarnya sih kalau kita pengen semangat, pengen kuat, tinggal pikiran kita aja. Kalau pikiran kita semangat gitu kan, maka tenaga kita akan kuat. Ya contohnya nih yang paling gampang gitu kan. Kalau kita lagi nyantai-nyantai tiba-tiba ada anjing lagi mengejar kita kan tenaga keluar semua tuh. Wah, lari gitu. Jadi apalagi kalau ada musibah itu. Gempa, wah larinya kuat banget. Jadi ternyata pikiran pun juga mempengaruhi stamina. Jadi selain tadi tanaman obat, makanan, pikiran kita. Ya, pikirannya harus kuat, pikirannya harus semangat. Nah, itu maka stamina akan menjadi naik. Ya, tapi walaupun semangat-semangatnya, nah ini pentingnya istirahat. Jadi kalau staminanya pengen nggak gampang drop, harus proporsional. Jangan 24 jam nggak pernah istirahat. Anjlok itu stamina kita. Dan kita juga jadi zolim dengan tubuh kita. Ada waktunya memang stamina perlu distimulus. Memang perlu gitu ya. Tetapi ada waktunya juga badan kita untuk diistirahatkan. Ya, karena bagaimanapun juga badan itu butuh istirahat. Jadi untuk meningkatkan stamina, maka pikiran yang baik, istirahat yang cukup. Nah, ini gambaran sedikit tentang secara komprehensif ya, bagaimana stamina ini bisa dimunculkan. Supaya apa? Supaya tadi ya tenaga kita jadi pulih gitu kan. Terus kemudian apalagi pada kasus-kasus bencana memang dibutuhkan stamina ya. Mungkin itu sedikit sebagai prolog dari saya. Selebihnya saya ingin dialog saja, ingin diskusi saja. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa Umat TV sekalian. Mungkin itu sedikit prolog dari saya, Pak Anwar. Selebihnya kita bisa berdialog dan berdiskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Baik pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, termasuk peserta yang berada di ruang Zoom pada agak kurang jelas Pak Anwar. Ya, mic-nya kurang dekat. Ya. Oke. Ya. Nah, jelas. Sesi tanya jawab insya Allah kembali kita buka dan Dr. Agus mempersilahkan kepada pemirsa Umat TV yang ada di menyaksikan channel YouTube pada malam hari ini. Silahkan bertanya lewat kolom komentar. Jangan lupa nama dan asalnya. Begitu pula Bapak Ibu yang ada di room Zoom, silahkan bertanya lewat chat yang kami siapkan. Silahkan. Bagi pemirsa Umat TV yang mungkin agak terkendala dari sisi menyaksikan YouTube maupun Zoom, nanti bisa lewat WA kalau misalnya agak kendala di 0811987271. Baik Dok, ini saya memulai membuka pertanyaan sambil kita dari pertanyaan dari pemirsa. Yang terakhir tadi masalah istirahat yang cukup. Nah, ini apakah istirahat yang cukup ini tolak ukurnya itu bagaimana Dok? Apakah tidur yang pulas atau gimana ini? Mengukurnya apakah kembali kepada kondisi personal masing-masing? Ya, baik. Terima kasih Pak Anwar. Ya, jadi tolak ukurnya adalah ketika bangun bugar apa enggak. Ada orang yang tidurnya banyak, bangunnya nggak bugar, Pak. Ada tuh. Tapi ada juga yang orang tidur sebentar aja, tapi bangunnya bugar. Jadi kualitas tidurnya yang harus diperbaiki. Banyak masyarakat kita berpikir harus tidurnya banyak. Memang standarnya 6-8 jam. Itu standarnya. Tetapi sekali lagi tidak ditentukan dari sisi kuantitas, tetapi kualitas. Jadi tidak hanya kuantitas, tetapi juga dengan kualitas tidur. Tidur yang sebentar, tetapi itu sangat-sangat benar-benar kalau kita nyebutnya deep sleep, gitu kan, deep sleep, maka stamina akan buka. Jadi kalau mau ngelihat tidur kita cukup apa tidak, bangun tidurnya Pak. Seger apa masih ngantuk? Itu yang paling mudah kita lihat sebagai tolak ukur.
Ada juga orang tidur sampai 10 jam, bangunnya juga loyo, lemes. Berarti kualitas tidurnya itu nggak bagus. Mungkin mimpi buruk dia tidurnya. Jadi ditentukan dari ketika kita bangun, apakah stamina kita ini bugar atau tidak. Itu yang paling bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Tetapi kan sulit untuk melihat tingkat kedalaman dari tidur seorang. Maka dunia kedokteran berpikir untuk membuat standar. Jadi tidur minimal 6 jam, misalnya begitu. Jadi itu standarnya 6 sampai 8 jam. Jadi kalau mau bagus ya habis Isya jam 8, jam 9 ini tidur, bangun sekitar jam 2, jam 3, kemudian aktivitas ibadah untuk tahajud misalnya seperti itu. Nah, ini contoh tidur yang direkomendasikan ya dengan hitungan waktu. Tetapi ini tidak mutlak. Yang mutlak itu adalah kualitas tidur kita. Boleh jadi ada seorang yang memang tidurnya sebentar gitu ya, tapi kualitas tidurnya sangat baik dan itu memberikan kesegaran. Ya, jadi tidak berpatokan kepada waktu ansih. Walaupun waktu juga bisa dipakai sebagai patokan atau rujukan. Begitu Pak Nur. Iya. Syukran dok atas jawabannya berkaitan dengan kualitas istirahat. Ya, saya baca yang ada yang di room Zoom dari Ibu Ita Retnawati. Assalamualaikum dok, izin mau bertanya. Untuk jahe, apakah aman buat ibu hamil? Jika aman, maksimal sehari konsumsinya itu berapa kali? Ya, jadi ada penelitian ini benar-benar dilakukan pada wanita hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Apa itu? Mual yang berlebihan. Ya, ada penelitiannya dibandingkan dengan senyawa obat kimia sintetik dibandingkan dengan jahe. Ternyata jahe itu mampu meredakan mual pada ibu hamil. Jadi dari penelitian itu jahe aman untuk ibu hamil. Jadi benar, ibu pertanyaan ini cukup penting. Tidak semua tanaman obat aman buat ibu hamil. Ada beberapa tanaman obat bahkan berisiko menyebabkan keguguran, misalnya sambiloto, hati-hati itu. Ya, yang aman seperti apa? Yang aman itu adalah yang bumbu dapur. Itu aman. Buktinya apa? Kita masak pakai kunyit, aman-aman aja. Bawang putih, aman. Serai, aman. Jadi yang aman itu adalah yang bumbu dapur. Tapi kalau tanaman-tanaman obat yang bukan bumbu dapur, yang setiap hari tidak kita pakai, seperti sambiloto, mahkota dewa, tapak darah, hati-hati. Ini bisa menyebabkan timbulnya keguguran loh. Harus waspada. Jadi nggak semua tanaman obat itu aman untuk ibu hamil. Benar Ibu, ya, untuk Ibu Ita, ya. Jadi harus waspada. Tapi kalau jahe insya Allah aman. Ya, sehari sekali sudah cukup. Kalau misalnya dirasakan masih mual sekali, bisa 2-3 kali. Itu bisa digunakan. Ya, misalnya ambil serai kira-kira ya ukuran 2 jari inilah kira-kira gitu ya. Kalau mau digeprak diseduh air panas boleh, mau dipotong-kocong kecil-kecil direbus, itu kan 3 gelas jadi segelas, kemudian ditambahkan madu dan lemon boleh, itu kan. Kalau mau dibikin berkali-kali ngerebusan, maksimal 2-3 kali rebus, besok ganti yang baru. Jadi jahe insya Allah aman. Ya, sehari sekali sudah cukup. Kalau memang dibutuhkan untuk mencegah mualnya bisa 2-3 kali. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Ita ya. Oh ya. Ini yang kedua dari Ibu Nur Nanensi. Kalau nggak salah ini dari Kendari ya. Dari sempat WhatsApp juga dan konsultasi dan saya persilakan untuk gabung di malam ini. Izin dok mau bertanya, menaikkan daya tahan tubuh dan makanan yang harus dihindari yang menderita karsinoma nasofaring. Saya belum paham nih dok, ini penyakit apa nih? Ya, karsinoma. Karsinoma itu bahasa awamnya kanker Pak. Oh. Ya, nasofaring, naso berarti hidung, faring itu daerah paring. Paring itu di daerah tenggorokan atau kerongkongan. Jadi kanker di daerah antara hidung dan
kerongkongan. Makanya disebut dengan kanker nasofaring. Ya, jadi secara umum ya, kalau memang kita melakukan tindakan operasi dan tindakan kemoterapi, maka pantangan tidak menjadi syarat mutlak. Karena toh kankernya diangkat dan kanker yang sisanya pun dibunuh dengan kemoterapi. Tetapi bagi yang misalnya menjalani pengobatan dengan tidak kemoterapi gitu kan, tapi dengan menggunakan tanaman obat, itu biasanya ada beberapa pantangan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur karsinogenik. Hati-hati, hindari ini. Karsinogenik yang paling mudah kita lihat itu ya makanan yang gosong misalnya. Mohon maaf ya, sate bakar, ikan bakar, daging bakar, gosongnya dimakan. Katanya yang paling enak yang gosong-gosong. Oh, itu karsinogenik. Hindari itu. Yang kedua, hindari yang mengandung unsur-unsur sintetik. Misalnya ada pewarna, itu pemicu sekali itu. Pewarna itu, waduh, jelek sekali ya. Terus kemudian perasa, ya. Terus kemudian apalagi pengawet-pengawet, lah itu dihindari. Itu beberapa makanan yang sangat-sangat buruk untuk penyakit kanker. Atau hati-hati dengan makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur hormonal. Itu banyak sekali itu, ditambah dengan hormon-hormon pertumbuhan. Ya, misalnya hewan yang disuntik dengan hormon-hormon pertumbuhan, itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Selain itu juga makanan-makanan yang juga berisiko seperti aflatoksin, misalnya pada kacang tanah yang busuk, gitu ya. Atau makanan-makanan yang mohon maaf, misalnya dipanaskan berulang-ulang, misalnya. Ini kan sering tuh diulang lagi. Itu juga tidak bagus itu ya untuk penderita penyakit karsinoma ya atau kanker tadi. Jadi yang paling aman apa? Ya perbanyak buah, perbanyak sayur. Biasanya pada beberapa pasien-pasien saya berikan yang paling sederhana, suruh blender aja wortel sama tomat. Wortel sama tomat. Ya itu yang paling mudah, sederhana, murah, tapi cukup efektif untuk melindungi sel-sel yang tidak terkena kanker. Bahkan sel kanker itu sangat tidak senang dengan kondisi basah di dalam tubuhnya. Maka itu perbanyaklah sayur. Saya merekomendasikan sayur diperbanyak. Yang paling mudah ya tadi wortel sama tomat. Ya. Terus kemudian makanan-makanan yang tinggi gula ini juga harus diwaspadai karena sifat dari sel kanker itu senang dengan gula. Gula itu senang banget itu. Ya. Gula di sini adalah gula sintetik ya. Jadi harus diwaspadai karena dia glukosanya cukup tinggi. Dia dipakai untuk bikin suasananya jadi asam. Jadi glukosa itu masuk ke dalam si sel kanker itu tidak ke mitokondria, tidak menghasilkan energi, tapi digunakan untuk membentuk asam pirufat yang bikin suasana si sel kanker jadi asam. Ya, asamnya tinggi. Makanya kenapa sel kanker itu bisa dihambat dengan meningkatkan kondisi basah di dalam tubuh. Salah satu dengan mengkonsumsi sayuran yang banyak. Itu ya. Jadi itu sedikit makanan-makanan ya yang bisa diberikan pada orang-orang yang menderita penyakit kanker. Tapi tinggal dilihat dulu ini pengobatannya dengan apa. Kalau dengan kemoterapi, buat saya sih nggak perlu banyak pantang. Karena kemoterapi akan mematikan sel-sel yang normal. Nah, sel normal itu perlu nutrisi yang banyak. Kalau enggak nanti lama lagi itu tumbuhnya. Ya. Jadi kalau sudah di kemo sih sebenarnya tidak ada pantangan secara spesifik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Ibu Nur ya. Begitu Pak Anwar. Ini ada pertanyaan sebelumnya ini Pak Anwar nih, sebelum Ibu Nur ada nih, belum terbaca sama Pak Anwar. Pak Anwar? Iya. Iya, ini ada yang batuk nih. Sembuhnya lama. Oh iya dok, iya. Kelewatan ya. Batuk lama sudah dijalani dengan macam herbal terutama untuk anak, hingga pileknya dibantu dengan disedot. Bagaimana pengobatan untuk balita dari batuk pilek? Apakah jahe bisa dicampur ke susu? Jadi begini, batuk pilek itu penyebabnya banyak. Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, ya, atau bisa jadi karena faktor alergi. Maka pastikan dulu penyebabnya.
beberapa belakangan ini, 1-2 minggu ini, saya banyak sekali kedatangan anak yang batuk pilek. Iya, Sama iya. nggak sembuh-sembuh gitu ya, sampai Ini batuk pilek. Di sisi lain sirupnya juga nih, jadi warning juga diberikan. ya. Jadi banyak yang batuk pilek. Setelah saya cek lebih intens, rongsen, kemudian cek darah, ternyata banyak sekali yang muncul penyakit alergi. Batuk pilek karena respon alergi. Ya. Contoh kemarin setelah saya cek ada seorang anak yang batuk pilek, alerginya karena tungau. Nah, maka itu saya suruh, udah Bu, kasurnya ganti baru aja deh. Kalau enggak ya dijemur sampai panas, kemudian disedot tuh pakai vakum. Karena kalau tidak, ya itu akan terpicu terus-menerus. Ada yang juga alergi karena debu, ada juga yang karena alergi karena faktor seperti minyak goreng gitu ya, atau makanan-makanan yang memang memicu dia. Banyak sekali yang ternyata batuknya karena faktor. Nah, kalau alergi bagaimana obatnya? Ya, hindari faktor pencetus. Kalau mau pakai tanaman obat, biasa digunakan dengan habatus saudah biasa yang saya berikan. Habatus saudah itu memiliki efek anti alergi, anti inflamasi. Itu saya berikan. Sambil saya kombinasi dengan sambiloto biasanya. Kalau mau batuknya parah, saya pakai beberapa tanaman obat tambahan seperti adas, gitu ya. Terus kemudian apa tuh? Anti radangnya saya kasih serai, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh tanaman obat yang bisa dipakai untuk meredakan batuk, gitu ya. Tetapi sekali lagi cari dulu penyebabnya. Kalau sudah lama, saran saya di rongsen dulu. Kalau rongsennya tidak ada permasalahan ya sudah, berarti mungkin batuknya karena faktor mungkin virus atau apa ya mungkin ya. Tetapi yang pasti rongsen terlebih dahulu. Setelah rongsen, kalau memang dicuriga ada permasalahan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan laboratorium. Mudah-mudahan bisa menjawab nih ya. Jadi jangan herbalnya apa dulu, tetapi pastikan dulu penyebabnya apa. Terus jahe bisa dicampur dengan susu? Bisa, ada tuh susu jahe yang jualan. Boleh, silakan jahe dicampur dengan susu, gitu ya. Untuk anak balita boleh jahe? Boleh, tapi jangan kebanyakan, jahenya panas itu ya. Jadi boleh ya, tetapi sekali lagi saran saya tolong dicek terlebih dahulu ya batuk pileknya kan. Baik, Ya, Pak Anwar. saya kembali ke ini, ada pertanyaan dari YouTube Dok ini. Ibu Yunita. Ya, Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dok mau bertanya bagaimana cara menjaga stamina bagi penderita GERD yang disertai anemia. Nah, ini benar nih. Stamina pasti drop nih. Drop. Iya, karena kenapa? Anemia. Anemia itu berarti apa? Kurangan hemoglobin. Hemoglobin itu fungsinya untuk apa? Mengikat oksigen. Oksigen untuk apa sih? Untuk sel bisa menghasilkan energi. Kalau nggak ada oksigen, energinya nggak ada. Maka langkah konkretnya perbaiki anemianya. Karena apa nih anemianya? Kalau memang karena faktor GERD, maka diperbaiki GERD-nya dulu tuh. Supaya tidak ada gangguan dalam penyerapan makanan. Biasanya kalau untuk penyakit GERD, biasanya ya yang pertama, jangan stres. Ini penting ini. Karena kadang-kadang stres itu mampu memicu pengeluaran asam lambung dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan stres satu, ya. Jadi harus tenang gitu ya. Terus kemudian karena asam lambung keluar banyak, ya netralkan dengan sesuatu yang basah. Biasanya suka diberikan antacid dalam dunia kedokteran, tetapi ada sesuatu yang basah dalam tanaman obat, seperti kunyit dan temulawak. Itu kondisinya basah dan bisa dinetralisir tuh asam lambungnya. Selain itu, kunyit dan temulawak mampu menutupi luka, memiliki efek anti peradangan tapi tidak bikin iritasi pada lambung. Gitu ya. Itu diobati dengan itu. Sambil dihindari faktor-faktor pencetus lainnya, seperti makanan yang mengandung pedas, gitu ya. Kemudian yang mengiritasi lambung, seperti santan, susu, makan yang menghasilkan gas, kol, toge, brokoli, misalnya seperti itu. Nanti bisa dilihat aja di YouTube Umat TV atau di komunitas Sahabat Sehat tentang bagaimana penanganan penyakit masalah di lambung. Tapi yang pasti benar,
Stamina-nya nggak akan kuat kalau anemianya tidak diobati. Nah, anemia karena apa? Bisa jadi GERD sebagai pemicu timbulnya anemia. Nanti anemia bisa dicek karena anemia bermacam-macam penyebabnya. Ada anemia aplastik, ada anemia defisiensi juga macam-macam. Ada defisiensi zat besi, defisiensi asam folat, defisiensi vitamin B12. Nah, itu nanti pengobatannya pun juga berbeda-beda. Tapi yang pasti tangani dulu GERD-nya supaya tidak makin berat untuk gangguan penyerapan ke dalam tubuh. Ya. Ya, terima kasih dok. Ini ada dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, bagaimana dengan konsumsi squalene, minyak hati ikan laut dalam untuk kadar oksigen di darah lebih baik? Maaf saya menyebutkan mereknya, Visqua. Saya pernah mengkonsumsinya. Lumayan lebih fresh dan nggak ngantuk, amankah? Ya silakan saja. Ya, Visqua itu kan minyak hati ya, minyak ikan, ya, ikan laut. Ya. Sebenarnya sih dia lebih condong untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terus sebagai sumber lemak baik, gitu ya. Tapi hubungannya dengan mengangkut oksigen sih ya hubungannya dengan hemoglobin. Apakah dia bisa menaikkan hemoglobin? Bisa jadi, karena dia juga tinggi asam folat. Asam folat itu juga sebagai salah satu komponen pembentuk dari hemoglobin. Sehingga HB-nya menjadi bagus, maka daya ikat oksigennya baik. Boleh jadi. Ya, jadi kalau memang dirasakan ini pertama sumbernya ini halal, kemudian memang ternyata juga bisa meningkatkan stamina, silakan saja dikonsumsi. Karena banyak sekali yang cara-cara sederhana untuk meningkatkan stamina tubuh. Gitu ya. Bahkan tadi yang saya cerita, ada orang mengkonsumsi binarong saja jadi kuat. Gitu ya. Atau dengan mengkonsumsi teh rosella misalnya, itu juga bisa kuat karena tinggi. Tapi kalau untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah, itu jelas berhubungan dengan hemoglobin dan berhubungan dengan masalah paru-paru. Apakah tadi squalene itu meningkatkan hemoglobin? Belum ada penelitian secara lebih spesifik. Tapi yang pasti minyak ikan itu juga mengandung asam folat, yang ternyata asam folat dipakai untuk pembentukan hemoglobin. Mungkin hubungannya ke sana. Allah. Ya. Kembali ke pertanyaan dok, artinya tema kita pada malam hari ini menjaga stamina dengan tanaman obat. Nah, dari sekian tanaman obat yang dijelaskan tadi oleh dokter, artinya mungkin bisa disebut mana di antara ini yang bisa yang dijadikan acuan dok. Artinya karena kalau di daerah tempat pengungsian itu kan sangat terbatas ya. Kira-kira apa yang menggunakan sehingga hal-hal untuk menjaga stamina ini baik relawan maupun para pengungsi. Terus yang kedua mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, kadarnya dok. Artinya kalau ini konsumsi satu orang kan mungkin bisa kita ukur 3 gelas air menjadi 1 gelas air direbus. Nah kalau misalnya dalam satu tenda pengungsian ada sampai 20 orang misalnya. Nah itu gimana menjaga takaran? Itu pula relawan, mungkin bukan cuma satu relawan yang ada dalam satu ini, tapi mungkin lebih daripada 5. Nah untuk takarannya bisa terjaga ini, nah ini gimana caranya dok? Ya, yang paling mudah, yang paling gampang jahe. Jahe saja. Jahe. Ya, itu yang paling sederhana. Kalau mau ada tambah lagi jahe sama serai lah, misalnya begitu. Mau mantap lagi jahe serai setelah hangat tambahin madu. Itu lebih mantap lagi. Kalau udah tambahin madu masih kurang juga, kasih kurma. Satu lagi Pak, penting walaupun stamina kuat kalau nggak dikasih makan ya nggak kuat juga. Jadi langkah konkretnya kasih makan dulu lah. Iya dok. Urgensi itu, jangan mikir stamina-nya dulu, dikasih makan apa. Kadang-kadang mikirin stamina, makan nggak dikasih, ya jelas aja dia loyo. Ya makan dulu, tapi kalau makan sudah cukup, maka boleh dengan peningkat stamina. Kadarnya tadi yang sederhana, ya kurang lebih 2 jari, 3 gelas jadi 1 gelas, itu untuk 1 orang. Misalnya kalau untuk misalnya 10 orang, ya tinggal dikali aja. Misalnya 10 gelas, berarti 2 jari kali 10 gelas, gitu kan, berarti 10 jari gitu kan.
10 kali 2 berarti 20 jari. Airnya tadi 3 dikali 10 berarti 30 gelas misalnya. Tinggal dikonversi saja, Pak. Tinggal jumlahnya berapa. Tapi artinya, Dok, ribet banget, Dok. Ya udah, cemplungin aja jahe. Mau pedas dibanyakin, mau sedikit, ya kalau mentoknya ada yang sedikit, ya sedikit saja. Itu cara nggak paling ribet ya. Sedikit pun juga memberikan stimulasi. Terlalu panas pun juga nggak nyaman. Nanti coba rebus. Oh masih panas, tambahin air lagi. Oh masih panas, tambahin air lagi. Jadi itu cara yang paling mudah, karena agak ribet tuh. Kalau di pengungsian, ngitung-ngitung dosis, keribetan, minta ampun, udah cemplung aja adanya berapa, masukin air. Panas, masih agak kepanasan dicicipin, tambahin air lagi, rebusin. Masih kepanasan, nah itu yang paling mudah yang bisa dilakukan. Tapi kalau standarnya tadi, Pak, tinggal dikali aja. Tapi sekali lagi makan dulu loh Pak Anwar ya. Mikirin stamina nggak dikasih makan sama juga bohong. Iya, ya, yang saat ini dibutuhkan makan ini Pak. Mereka nggak punya pekerjaan ya kan. Terus kemudian rumahnya juga lagi bermasalah. Mereka butuh dana untuk membangun rumahnya. Apalagi sekarang masih gempa-gempa terus. Di kapan bangunnya kan? Nah, yang paling penting makanan ini. Makanya bantuan ke sana itu buat saya yang paling real adalah kasih makan. Tapi kasihan juga ini kebanyakan di pengungsian itu mie instan, Dok, ini. Nah, itu yang jadi masalah. Ya itu praktis Pak, memang praktis dan mudah dibawa ya, dan daya tahan basinya lebih lama ya. Sebenarnya paling gampang kasih aja beras Pak, cuman beras tuh masaknya lama ya Pak. Gitu kan. Yang paling sederhana begitu. Atau paling mungkin ya kurma itu jauh lebih awet Pak. Makain aja kurma tuh. Itu juga sebagai sumber tenaga tuh kalau misalnya nggak sempat. Iya. Kurma aja Pak, lebih awet, bisa berbulan-bulan kan. Karena ribetnya masak di sana juga ribet loh Pak. Mie instan pun kalau nggak ada bahan bakar minyak, kalau nggak ada kayu bakar juga apa yang mau dimasak. Kurma aja Pak paling mudah. Bawain kurma. Kalau bawa buah repot Pak, paling 3 hari busuk. Tapi kalau kurma bisa berbulan-bulan. Harusnya itu subsidi kurma ke sana. Iya. Itu yang paling mudah, yang paling cepat dan dirasakan. Gitu ya. Karena repot kalau mie instan terus-menerus kan. Masaknya itu Pak kadang-kadang. Beli bensin lagi lah, beli kayu bakar lagi. Jadi lama keburu lapar dia. Gak rasa khawatir, cemas gitu, yang makan susah. Nah, kurma itu jadi solusi. Iya. Kayaknya para NGO ini yang perlu menyadarkan ya para penyumbangnya. Jangan lupa kurma. Jadi sering identik ini kurma nanti menjelang Ramadan. Waktu buka puasa. Itu ini udah buka puasa. Artinya lupa bahwa kurma ini sebagai makanan sehat dan dia bisa emergensi. Sumber energinya cukup dia. Dan memang bikin kenyang juga kan Pak. Ya perlu nanti Umat TV mungkin ada yang apa sih misalnya menyalurkan bantuan, beliin kurma aja Pak buat saya. Iya Dok. Dok ini saya mau mewakili Mama dari WhatsApp Umat TV nih. Mungkin di luar daripada tema, dan mohon maaf kepada Ibu yang ada di Zoom. Sebentar saya baca dulu ini. Mungkin agak serius nih penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus, saya punya keluhan tentang sinus maksilaris. Dulu pernah operasi di Rumah Sakit Cipto, dibor sembuh. Sudah hampir 10 tahun, kambuh lagi. Dan sampai bibir saya bengkak dan keluar ingus hijau yang berbau busuk. Saya coba obat ini, obat itu, tapi belum berhasil. Saya minta solusi dari obat apa yang harus saya konsumsi. Dan langkah apa yang harus saya ambil untuk kesembuhan saya, Dok. Mohon banget nih solusinya. Iya, ini kayaknya sinusitis ya di daerah maksilaris. Jadi sinus itu rongga sinus banyak, ada etmoidalis, frontalis, maksilaris. Ya. Solusi dalam dunia kedokteran memang kalau sudah terjadi sinusitis, peradangan sinus yang disertai dengan cairan yang cukup banyak di rongga sinus, maka harus dibolongkan untuk membuat keluar cairan sinus yang tertahan di rongga sinus maksilaris. Apakah ini jadi solusi? Memang untuk satu waktu jadi solusi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti tersumbat lagi. Akhirnya dibor lagi, tersumbat lagi, dibor lagi.
Ini tidak menjadi solusi. Bayangkan begini saja, hidung itu seperti AC, sederhananya. Karena dia fungsinya nyaring kan. Bisa dibayangkan kalau dia fungsinya menyaring, apa yang terjadi? Kotoran akan numpuk. Coba Ibu pernah lihat nggak kalau seandainya ada orang lagi bersihin AC, lihat deh, kotorannya banyak sekali itu AC. Maka itu harus diservis kan 3 bulan sekali. Hidung kita pernahkah diservis? Wajar aja numpuk kotoran di situ, rongga sinus atau saluran sinusnya tertutup dengan kotoran yang terus-menerus ditumpuk. Maka itu Islam mengajarkan hal yang luar biasa. Apa? Istinsya. Sederhana sekali. Kalau belum sanggup, pakai aja spet dulu. Pakai yang alat suntik yang 10 cc, ambil air matang gitu, air hangat matang, disemprot aja. Seret, untuk bersihin dulu tuh. Karena metode ini cukup efektif untuk membersihkan saluran sinus yang tersumbat. Atau kalau sudah biasa, wudhu yang benar. Istinsya. Sampai ke pangkal, kemudian dibuang. Sehari berapa kali? Sekali wudhu 3. Kali 5, minimal 15 kali. Kalau memang belum sanggup, ya udah pakai tadi spet, semprot. Sebelahnya lagi semprot. Ya, sampai kayak seperti orang berwudhu. 15 kali semprot sehari. Saya punya pasien juga ada yang menderita penyakit sinusitis juga seperti Ibu tadi. Langkah konkretnya istinsya dengan menggunakan air hangat matang. Kalau nggak sanggup pakai spet. Kalau sanggup hirup gitu. Sampai ke pangkal. Kalau mau latihan sedikit di sebelah-sebelah dulu deh. Ya, tahan dikit. Nanti kalau sudah terbiasa, bagusnya coba ditelan sampai ke mulut dibuang. Oh, itu keren lagi. Ya, tapi kalau memang sulit, pakai spet aja disemprot. Karena itu sebagai saringan. Kalau nggak pernah dibersihin, wajar aja jadi nyumbat. Nah, ini langkah yang paling sederhana. Sambil kita berikan beberapa tanaman obat yang memiliki efek antibiotik alamiah dan antiinflamasi atau anti peradangan. Ya, saya sudah ulang berkali-kali, antibiotik, rajanya antibiotik dan anti peradangan, sambiloto dan habatus. Ini 2 komponen yang sering sekali saya berikan. Ya. Itu Pak Anwar. Iya, Masya Allah. Syukuran dok atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya ini bisa memonitor. Saya kembali ke Zoom. Saya kembali ke Ibu Nur Nanensi ya. Untuk menderita rematik, apakah ada obat herbal yang bisa dikonsumsi dok dan makanan yang harus dihindari? Rematik ya. Ini yang harus dipahami dulu ya Bu Nur ya. Kadang-kadang sakit sendi bilangnya rematik gitu ya. Jadi gini, nanti Bu Nur lihat di YouTube saya di komunitas Sahabat Sehat atau di Umat TV tentang penanganan penyakit pada sendi. Jadi penyakit sendi itu banyak macamnya. Ada yang pertama osteoporosis. Apa itu? Tulang keropos. Maka diobati keroposnya. Maka asupan kalsium menjadi penting. Ada juga osteoartrosis, ngapur, sendi-sendinya ngapur. Ada juga karena olinya habis. Ada juga sendinya nyempit. Ada juga yang disebut dengan rheumatoid arthritis, yaitu penyakit karena autoimun. Rheumatoid arthritis, maka autoimunnya harus direduksi. Jadi pengobatannya juga harus berdasarkan tadi jenis-jenisnya. Kalau pengapuran jangan ditambah kapur, kalau kurang kapur perlu ditambah kapur, kalau autoimun perlu diredakan respon imun. Tapi minimal untuk mengurangi peradangan pakai aja sereh sama kencur, minimal untuk peradangan. Sambil dicari penyebabnya. Ini rematik ini apakah rheumatoid arthritis, apa osteoartrosis, apa osteoporosis. Nah, ini juga harus jelas dulu. Orang bilang sakit sendi karena rematik. Ya, biasanya pada orang tua biasanya osteoartrosis atau osteoporosis ya. Jadi harus jelas dulu ini Bu Nur, nggak sembarangan herbalnya, harus pastikan dulu penyebabnya karena faktor. Kalau misalnya karena sendi lutut misalnya sakit, rongsen aja sendinya, itu ketahuan kok apakah ini pengapuran atau malah tulang keropos. Tapi kalau ternyata rongsennya kok tidak masalah dan usianya masih muda, jangan-jangan penyakit autoimun yang disebut dengan rheumatoid
Itu ya kira-kira ya. Iya dok. Saya mungkin bertanya ya. Ini dok, beberapa juga pertanyaan yang masuk di nomor kontak Umat TV. Lagi-lagi tentang konsumsi terus-menerus herbal, terutama yang GERD dan asam lambung ini yang masih terus mendominasi beberapa pertanyaan. Ya. Dan di YouTube juga masih sering ada bertanya. Tapi saya pikir mungkin secara umum dokter bisa menyampaikan konsumsi terus-menerus dok dengan 2 herbal ini apa tidak memiliki efek samping? Itu satu. Yang kedua, untuk menandakan bahwa herbal yang kita konsumsi ini sudah punya efek sembuh gitu. Apakah perlu dihindari? Apa perlu tidak konsumsi lagi atau dikurangi takarannya yang biasanya pagi sore mungkin tinggal sekali sehari atau mungkin dalam sepekan mungkin 3 kali atau bagaimana menurut dokter? Baik. Ini terakhir kali ya Pak ya, sudah jam 9 ya. Oh iya dok. Oke, paling gini, sebagai endingnya begini. Kita pengen menghindari obat kimia beralih ke herbal. Itu yang sering kita lakukan. Tiba-tiba pertanyaan, saya takut efek samping kimia, saya pakai herbal. Herbal masih takut efek sampingnya juga. Terakhir doa deh. Jadi insya Allah kalau sesuai takaran, sesuai aturan, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh si pengobat, yang dipercaya ya, insya Allah aman. Ya, tapi kalau tidak sesuai petunjuk, terlalu overdosis, berlebihan, takarnya tidak terkontrol, masalah. Jadi pastikan itu dulu, sesuai petunjuk atau tidak. Karena pasti dokter punya pengalaman masing-masing. Indikator sembuhnya apa? Biasanya saya melakukan pemeriksaan USG. Pada orang yang penyakit gastritis, biasanya terjadi penebalan dinding lambung. Saya obati selama kurang lebih 4 bulan, saya USG lagi, dengan izin Allah sudah tidak terjadi penebalan dinding lambung. Terus disertai dengan gejala yang membaik. Gejala yang membaik. Ya, tidak ada mual, tidak ada rasa penuh, tidak ada rasa perih, gitu kan. Tapi kalau pastinya, yaitu dengan melakukan tindakan USG untuk melihat apakah terjadi penebalan dinding lambung atau tidak. Mungkin itu gambaran sedikit Pak Anwar. Nah, temulawak dan kunyit sudah terbukti aman. Artinya setiap hari kita makan kunyit ya. Misalnya kalau kita sering ke warung Padang kan banyak kunyitnya tuh. Setiap hari kita konsumsi nasi kuning aman-aman aja. Jadi insya Allah aman lah kalau sumbernya bumbu dapur gitu. Konsumsi bawang putih aman, tapi buat yang sakit mah hati-hati. Ini sih insya Allah aman. Ya. Oh, ya. Termasuk ibu hamil dok ya, artinya aman untuk 2 aman, herbal ya. ini. Tadi kalau nggak aman untuk ibu hamil, berarti ibu hamil dilarang makan nasi kuning, dilarang makan padang, ya kan? Dilarang makan pepes. Selama bumbu dapur, insya Allah ya, insya Allah aman. Aman. Tetap harus dengan panduan dari dokter yang merawat ibu. Kira-kira begitu. Oke dok, makasih banyak waktu dan ilmunya pada malam hari ini. Saya bermanfaat, mudah-mudahan bagi pastinya yang ada di Zoom yang bertanya mungkin tidak puas dengan waktu, karena waktulah yang membatasi kita pada malam hari ini. Tapi jangan berputus asa, pertanyaan-pertanyaan Ibu nanti akan kita teruskan di website. Silahkan bisa mengunjungi website komunitassahabatsehat.com. Di situ ada kolom chat, silahkan bertanya asal, dan kalau memang misalnya mau berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Agus dan ada bimbingan, kami sudah menyampaikan juga tadi di kolom chat di atas, untuk masuk bisa mengisi link komunitas sahabat sehat lewat jalur Umat TV. Insya Allah akan kita sampaikan. Jangan lupa rekaman pada malam hari ini bisa Bapak Ibu saksikan di Umat TV, dan juga akan disupport oleh YouTube komunitas sahabat sehat. Baiklah dok, untuk sebagai closing statement kita pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu menjaga stamina melalui tanaman obat. Mungkin dokter bisa memberikan 1 menit. Silakan. Tadi tanaman obat sudah saya sebutkan pada
awal tadi ya. Tapi sekali lagi stamina akan kuat ketika disertai dengan sumber nutrisi yang cukup, kemudian pikiran yang baik, kemudian istirahat yang cukup. Stamina penting ya untuk aktivitas kita. Kalau memang kurang ya tadi tanaman obat yang saya sebutkan, jahe, ginseng, maniran, ya, terus pasak bumi, cabai Jawa, itu beberapa tanaman-tanaman obat yang ternyata memang bisa meningkatkan stamina. Mudah-mudahan pemirsa Umat TV dan sahabat sehat semuanya staminanya tetap kuat, tetap terjaga, dan lakukanlah dengan cara yang paling sederhana dan aman, yaitu dengan menggunakan tanaman. Begitu Pak Anwar. Iya Dok, makasih banyak atas sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Dr. Agus. Ya. Mudah-mudahan tidak bosan terus membersamai pemirsa melalui jalur channel Kesehatan Umat TV. Dan insya Allah mungkin karena begitu padatnya waktu dokter, beliau menggagas komunitas sahabat sehat, dan dari komunitas sahabat sehat inilah kesempatan untuk bisa bertanya lebih lanjut maupun mengikuti beberapa program-program yang dijalankan oleh beliau. Nanti bisa dapatkan informasi lewat komunitas sahabat sehat ini. Kami atas nama kru yang bekerja Dok pada malam hari ini mengucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang dokter sudah luangkan dapat hanya Allah yang berhak membalasnya, dan mudah-mudahan kami semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan menjalankan program kesehatan agar semakin program-program ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Anwar ya, izin live. Ya Dok. Ya Dok, makasih banyak Dok. Ya. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami.